Oke, kita mulai ya. Kita mulai eh, pakai pantun dulu satu. Petik bunga di Taman Sari disusun indah jadi rangkaian. Mari ikuti webinar ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Oke. Welcome. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin serta mahasiswa sekalian yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan tema Komunikasi Pemasaran Terpadu di Era Digital. Strategi efektif menjangkau konsumen modern. Pada malam ini, berikut kami sampaikan beberapa ketentuan pada acara sebagai berikut. Oke. Yang pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya pada saat acara berlangsung untuk kelancaran acara. Kami mohon juga untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia untuk keseragaman acara. Kami juga mohon untuk para peserta agar dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan panitia nanti pada akhir acara agar bisa mendapatkan sertifikat. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul. Pada hari ini, Senin 16 Juni 2025, akan dilaksanakan acara webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan tema Komunikasi Pemasaran Terpadu di Era Digital. Strategi efektif menjangkau konsumen modern. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Dr. Ayu Larasati selaku dosen Komunikasi Pemasaran Terpadu Esa Unggul. Yang kami hormati pula Bapak Heru Prayitno selaku diplomat Madya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saudara Aldo Pramudia Pratama, mahasiswa Esa Unggul selaku narasumber. Saudara Tio Mukur Sianturi, mahasiswa Esa Unggul selaku moderator. Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dan mengikuti untuk bersama-sama malam ini meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak dan Ibu juga peserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Demikian lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Risa selaku mahasiswa Esa Unggul. Silakan, Kak. Terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, mari kita berdoa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak sebagai Santoso selaku Wakil Bupati, dan Paris Dr. Insinyur Kusuma Among GST MBA itu ASEAN yang selaku Rektor Universitas Esa Unggul, Profesor Dr. Insinyur Haji Musayyar Qasim, MS selaku Rektor Universitas Baitul Rahmah, Ibu, Ibu Profesor Dr. April Rinayanti, FDPM Biomed, APT selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, serta rekan-rekan hadirin yang kami hormati. Izinkan untuk saya memimpin doa pada acara malam hari ini dengan acara Islam. Rekan hadiri sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan min hamdan alfin ya mahullah. Yukati hajira. Ya Rabbana laka hamdu kama ya bak. Ya lalala. Sikal karini wa ajdini sikali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagunganmu, dengan tak hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadiranmu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara penandatanganan Universitas Esa Unggul dengan Universitas Baitul Rahmah dengan Wazirah kolaborasi Fakultas Ilmu Kesehatan Etika Tenaga Kesehatan terhadap pasien. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal umat ini. Berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan. Dengan mengharapkan pemanfaatan ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kejadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala doa, dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara malam hari ini. Terima kasih Kak Risa atas doanya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati selaku dosen komunikasi pemasaran terpadu Esa Unggul. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih MC Mas Said Hairon atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Heru Prayitno selaku diplomat media yang tentunya masih bertugas di Kolombo. Bapak, terima kasih banyak Bapak telah berkenan, suatu kehormatan bagi kami. Kelompok 1, saya selaku dosennya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak bisa hadir pada malam hari ini pada acara webinar
ujian akhir semester di mata kuliah komunikasi terpadu dengan tema strategi efektif menjangkau konsumen modern, yang mana mungkin nanti akan disampaikan dari Bapak berkenan untuk sharing tentunya dari penempatan-penempatan di beberapa perwakilan untuk teman-teman mahasiswa di malam hari ini. Dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman sekelompok satu yang telah mempersiapkan ujian akhir semester dengan sangat baik, dan mudah-mudahan pada malam hari ini akan menjadi apa namanya kelompok pertama yang akan menyampaikan ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi terpadu di era digital. Dan tentunya sekali lagi selamat melaksanakan ujian akhir semester di mata kuliah saya. Semoga akan mendapatkan banyak hasil yang maksimal pada kelompok-kelompok selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Heru Praitno, Ketua Kelompok 1, narasumber, moderator, dan juga MC. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ibu Dr. Ayu Larsati. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Saudara Tio Mungkur Sianturi selaku mahasiswa. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi satu wabarakatuh. kebajikan. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Tio, yaitu selaku moderator dari kelompok 1. Nanti atas kesempatannya pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dan pengalaman dari tamu kita yang sangat spesial, yang sangat berharga, yaitu dari Bapak Heru Praitno selaku diplomat Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Oke, dengan Bapak Heru, gimana kabarnya Pak? Sehat selalu? Sehat, baik-baik Mas Tio. Sehat selalu Mas Tio. Mas Tio semoga juga. Baik Pak, terima kasih. Kita mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Mungkin ini Pak, mungkin demi mempersingkat waktu ya, teman-teman mungkin pengen mendengarkan pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah lama gitu kan. Jadi kita langsung saja ya Pak ya. Siap. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak moderator deh. Bapak moderator Mas Tio Mungkur Sianturi, MC juga ya untuk MC, dan terkhusus saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Ayu Larasati, Estos MIKOM, yang telah berkenan mengundang saya untuk ikut bergabung di dalam acara webinar ujian akhir semester ya. Wah serem nih. Yang temanya komunikasi terpadu di era digital. Komunikasi pemasaran terpadu di era digital, strategi efektif menjangkau konsumen modern. Ini tentunya satu tema yang memang in time saat ini, artinya memang menjadi perhatian dewasa ini, mengingat dunia sekarang memasuki era digital. Nah, ini pun terpraktikan di dalam dunia diplomasi. Di dalam dunia diplomasi itu juga dikenal ya, selain bahasa diplomasi, terus ada juga public speaking, ada juga bahasa persidangan. Nah ini pada prinsipnya akan sama tujuannya, yaitu bagaimana bisa meyakinkan audiens, meyakinkan lawan bicara
untuk mencapai satu tujuan. Nah, dalam itulah yang juga pernah saya lakukan, pernah saya alami selama bertugas di Kementerian Luar Negeri. Saya pernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kenya, Nairobi. Saya juga pernah bertugas di Amerika, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston. Saya juga pernah bertugas di KBRI Tripoli di Libya dan berlanjut ke KBRI Norwegia di Oslo, dan terakhir tadi juga sudah disebut sama Ibu Dr. Ayu, saya di KBRI Sri Lanka di Colombo. Nah, kembali ke masalah topik itu tadi. Nah, sekarang itu lebih kepada pemasaran. Kalau lihat temanya ini kan dalam kapasitas saya sebagai diplomat madya, ini komunikasi pemasaran terpadu ini merupakan pendekatan strategis yang menyatukan seluruh bentuk komunikasi pemasaran, apakah itu iklan, public relation, itu tadi yang seperti di praktik-praktik di dunia diplomasi juga seperti itu, mempromosikan penjualan, pemasaran digital, dan lain-lain. Apa sih ini tujuannya? Ini menciptakan pesan yang konsisten, itu tadi saya sudah singgung, kepada konsumen. Kalau di Kemlu itu kepada kalangan diplomasi, baik itu lawan bernegosiasi ataupun memang publik secara umum. Nah, hal ini mengingat di era digital, komunikasi terpadu tidak hanya mengandalkan media tradisional, tetapi juga mengintegrasikan platform-platform digital yang sudah ada. Seperti kan teman-teman mahasiswa ini sudah sering menggunakan medsos ya, menggunakan TikTok, Instagram, website, aplikasi mobile, dan lain-lain. Nah, ini kenapa sih terjadi transformasi di era digital ini? Karena itu salah satunya adalah perubahan perilaku konsumen, ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa sesuai dengan tema ini perlu satu strategi yang efektif. Apa strategi yang efektifnya? Menurut saya, ya ini adanya konsistensi pesan. Jadi pesan yang terus-menerus. Ini yang apakah itu berupa branding, kalau kita menggunakan media yang menggunakan verbal ya, maka perlu menggunakan tone of voice-nya, dan ini tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dan pengenalan dari produk yang kita akan pasarkan. Itu salah satunya. Yang berikutnya ya, ini karena juga saya perlu memberikan waktu kepada pemateri yang lain, saya hanya menyinggung sedikit-sedikit, nanti akan dipaparkan lebih lanjut tentunya oleh pemateri. Dan saya mungkin barangkali nanti akan bisa juga memberikan waktu untuk 3 penanya tadi yang sesuai disampaikan oleh MC ya, Mas Said ya. Nah, ya, itu kira-kira seperti itu, dan yang pasti di dalam era digital ini tetap ada tantangan, tetapi juga ada peluang. Ya, itu tadi tantangan salah satunya sudah ada perubahan perilaku konsumen. Nah, terus yang kedua itu apa ya? Udah kebanyakan nih informasi yang beredar, overload kalau kita bilang kan gitu kan. Banyaknya konten macam-macam yang tentunya menjual dari brand satu produk itu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga memiliki peluang. Antaranya adalah dengan digitalisasi ini memungkinkan untuk memantau perilaku konsumen secara real time. Terus juga itu tadi membangun komunikasi 2 arah. Jadi antara produsen dengan konsumen seperti itu. Kira-kira seperti itu peluangnya. Dan
strateginya masuk kepada konsistensi pesan, konten yang relevan. Nah, ini juga penting, konten yang relevan jika kita ingin memanfaatkan semua platform-platform media, apakah itu Instagram, TikTok, apakah itu menggunakan email marketing, apakah itu menggunakan blog, video, podcast, dan lain sebagainya, itu mesti memperhatikan konten yang relevan itu. Jadi barangkali itu secara singkat sebagai kesimpulan saya ingin menggarisbawahi bahwa komunikasi terpadu ini menuntut perusahaan atau pelaku industri atau pelaku usaha untuk selalu adaptif, strategis, dan berorientasi kepada konsumen. Nah, itu tadi kunci utamanya tetap pada konsistensi pesan dan pemanfaatkan teknologi termasuk media sosial serta konten yang relevan. Nah, dengan pendekatan yang kelak dipilih, ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan secara berkelanjutan. Barangkali sekian dulu Ibu Dr. Ayu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semua. Dan selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada MC dan juga moderator. Sementara saya sudahi presentasi singkat saya dan sekali lagi terima kasih. Demikian Ibu Ayu dan MC dan Pak Memateri. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas sambutan. Sesi tanya jawab, oke, maksimal 3 pertanyaan yang bisa kita dari audiens ya. Jadi silakan raise hand sampai kami tutup. Suaranya, Kenapa Pak? suaranya terputus, Mas MC. Oh, tentu Iya, diulangi ya. iya. Diulang. Oke. Ini selanjutnya nih sesi tanya jawab maksimal 3 pertanyaan dari audiens. Jadi silakan yang ingin bertanya silakan untuk raise hand sampai kami tunggu sampai kami sebut namanya baru silakan bertanya. Oh, udah ada yang via chat nih Pak. Oke, Helena, silakan. Mau langsung jawab atau tunggu 3 dulu Pak Heru? Silakan Pak. Mungkin sekalian aja. Tunggu Sekalian aja 3. ya. Iya, Oke. ini dari Mbak Elena ya. Tunggu Iya, 3 betul, pertanyaan. Bapak. Oke. Siapa lagi? Via chat boleh. Atau Oke, saya jawab masih dulu ditunggu oleh kita. sebelum, iya. Boleh Pak, langsung silakan, Ya, silakan. Oke. iya, terima kasih Mas MC. Mbak Elena, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini Iya, Pak. pertanyaan yang sederhana tapi susah jawabnya ini Mbak Elena nih. Baik. Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi, jadi ini kalau berbicara di tantangan di bidang diplomasi ya, ini eh, eh, apa namanya? Kalau diplomasi ini kan ada sedikit perbedaan dengan misalnya satu perusahaan ya. Kalau di perusahaan itu bagaimana kita melakukan komunikasi kita dengan suatu strategi yang pada gilirannya
ujung-ujungnya profit oriented kan begitu. Ada materi. Nah, kalau di dalam dunia diplomasi ini tetap ada goal yang kita ingin ada goal yang ingin kita capai. Tetapi goalnya itu tidak melulu atau tidak hanya di dalam bentuk materi, tetapi eh, itu tadi ya, kalau materi itu sudah profit, itu yang namanya kita bilang tangible result gitu ya. Nah, kalau di dunia diplomasi ini intangible. Contohnya misalnya ya, kita bagaimana mempengaruhi satu pemerintahan sehingga bisa mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terhadap suatu isu. Gitu ya, Elena. Nah, terus apa sih yang kita lakukan untuk mendapatkan dukungan dari satu pemerintahan terhadap kebijakan Indonesia, misalnya di luar negeri, di satu negara. Nah, ini kita merumuskan dulu isunya. Kita merumuskan isunya dan kita susun di dalam satu narasi. Nah, setelah ini perlu komunikasikan, untuk apalagi ini untuk menjangkau audiens yang luas, ya, masyarakat yang luas. Nah, itu tadi tetap melalui platform digital. Kita pakai Instagram, kita pakai yang sifatnya untuk mempengaruhi ya, untuk mempengaruhi masyarakat, kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, kita pakai apa namanya platform-platform digital yang lain. Nah, terus tantangannya di mana? Tantangannya ya itu tadi, kita sebelum kita merumuskan satu isu itu kita perlu riset. Nah, riset ini bisa saja kita berkomunikasi, kita mendatangi pejabat pemerintah setempat, apa sih sikap pemerintah ini terhadap suatu isu ini yang menjadi kepentingan Indonesia misalnya ya. Nah, itu perlu pendekatan dulu. Kadang pihak apa namanya pihak Sri Lanka misalnya itu tidak mau membuka semuanya. Tentunya dia juga akan keep suatu yang confidential gitu, yang sifatnya konfidensial, dia tidak akan membuka, walaupun ini di dalam di dalam hubungan diplomasi misalnya, dia hanya memberikan informasi tersebut tidak straightforward, tidak langsung. Nah, sehingga itu tadi, kami harus meramukan, kita dapat informasi ini, kita harus gali lagi informasi lain, kita ramu, kita narasikan. Nah, itu tadi. Nah, channelingnya itu tadi tetap melalui itu tadi platform-platform media digital. Kira-kira itu ya, Mbak Elena ya. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya sudah bisa memberikan gambaran apa yang dilakukan. Kira-kira kayak gitu. Memang itu tadi tidak tangible seperti yang pada apa namanya perilaku yang dilakukan oleh kalangan untuk bisnis, keperluan bisnis ya. Ya, itu ya. Cukup ya, Mbak Elena. Terima kasih Mbak Elena ya. Terima kasih kembali Bapak. Oh, terima kasih Bapak atas jawabannya dari Pak Heru ini. Gimana, Mbak Elena, sudah cukup, Mbak? Apa masih Sudah kurang nih? cukup sekali Mas Said. Cukup sekali ya. Ah, Oke, terima selanjutnya kasih. apa kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan, atau kita lanjut ke apa namanya dokumentasi dulu, karena memang apa namanya kita dokumentasi untuk foto-foto dulu di sini Ya. sebagai apa namanya ya, sebagai kita sudah melakukan webinar ini. Oke, silakan untuk apa camnya dibuka dulu, di open dulu semuanya. Ayo, oke, sebelum semua ini.
Oke, yang mau foto siapa? Yang mau foto? Apa? Oke, bentar Kak. Oke, sudah Kak. Oke, sudah ya. Oke, yang ada mau bertanya lagi, silakan. Ya, chat Ayo boleh. silakan Tunggu masih ada waktu loh, masih selanjutnya. ada tersedia loh Masih ada waktu. waktu. Nah, Nah, yang lain mungkin selain Mbak Elena tadi yang lain atau nggak menarik kali yang saya sampaikan nih ya Mas Said ya. Mungkin yang penanya ketiga penanya kali Kak cukup kan bisa, kita. Oh, ya. kalau ada 3 kali pertanyaan penanya yang tercepat mungkin akan mendapatkan hadiah Kak. Hadiahnya apa? Oh, Mas? boleh. Ya. Berupa uang tunai sih Pak. Tapi ya mudah-mudahan Tapi bermanfaat gitu. Jangan uang tunai dong, Mbak nilainya Elena A, UAS. Nah, kan gitu. yang bisa kalau dari sana. Oke, selanjutnya siapa lagi? Itu ada yang mau itu tuh raise hand tuh kelihatan nggak jadi apa? Salah klik mungkin. Ya, Salah klik. mungkin. Oke, dari yang lain. Oke. Oke, kita ini ya, kita akhiri aja untuk sesi pertanyaan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Heru yang sharing ilmu terkait diplomasi ini dan apa namanya komunikasi. Ya, ini akan menjadi wawasan baru untuk kita semua. Oke, sehat terus Bapak. Ya, Terima kasih Mas Said, terima masih. kasih Bu Dokter Ayu, Oke. terima kasih. Izin Bapak Eh, Heru. Terima kasih Siap, banyak Pak Dubes. terima kasih. Izin live ya. Silakan Bapak Makasih. selamat istirahat. Mohon maaf ya, mengganggu waktunya mungkin Bapak. Pak Heru. Ya, Ya, Baik. sehat silakan sukses Pak. Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya eh, pemaparan pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Aldo, Kak Aldo ya, Kak Aldo. Dan Ya, terima kasih untuk Pak Said atas kesempatannya. Izin untuk Bu Ayu untuk memaparkan materi di malam ini. Mungkin bisa di share screen terlebih dahulu materi yang sudah dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo dari kelompok 1. Izin menyampaikan materi untuk malam ini.
Strategi komunikasi efektif dan konsisten di era digital. Bisa geser. Ah. Mengapa strategi komunikasi harus berubah? Di era digital komunikasi bukan lagi sekedar menyampaikan pesan, tetapi tentang membangun hubungan, menciptakan dialog, dan mempertahankan relevansi. Konsumen saat ini tidak hanya pasif menerima informasi, melainkan juga menjadi bagian aktif dalam menyebarkan dan menilai komunikasi mereka. Faktor yang mendorong perubahan strategi komunikasi. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, ada disrupt digital. Yang kedua, ada channel komunikasi semakin kompleks. Yang ketiga, ada transparansi menjadi keharusan. Yang berikutnya, ada komunikasi atau pengalaman. Bisa di next. Segmentasi dan karakteristik. Di sini bisa kita lihat ya, mobile visit. Penjabarannya komunikasi konten belanja hingga komunikasi utama dilakukan via smartphone. Yang kedua ada visual driven, lebih responsif terhadap gambaran video singkat dan infografis ketimbang teks panjang. Yang ketiga ada real time, ingin responden cepat dari customer service, notifikasi promo hingga informasi produk. Yang keempat ada convers konversasional, menyukai brand yang menyukai brand yang bisa berdialog bukan hanya satu arah. Yang berikutnya ada socially aware, memperhatikan sikap brand terhadap isu sosial dan lingkungan. Bisa dilanjut? Nah, di sini ada tantangan komunikasi digital. Tantangan komunikasi digital ada beberapa. Yang pertama ada noise digital tinggi, konsisten, cross-platform, engagement rendah, krisis reputasi online, evolusi teknologi cepat. Di sini ada penjelasan dan dampaknya. Yang pertama untuk digital tinggi, ribuan konten bersaing di feed penggunaan setiap hari. Dampaknya sulit mendapatkan perhatian jika pesan tidak relevan atau menarik. Konsisten, cross-platform, pesan brand bisa bisa bias jika tidak seragam di semua channel. Dampaknya menurunkan kepercayaan konsumen. Engagement rendah, banyak konten hanya dilihat tanpa interaksi. Dan dampaknya tidak terjadi hubungan emosional antara brand dan audiens. Krisis reputasi online, viral negatif bisa terjadi karena satu kesalahan komunikasi kecil. Dampaknya reputasi bisa jatuh dalam semalam. Evolusi teknologi cepat, tools dan channel komunikasi terus berkembang. Dampaknya harus terus belajar dan beradaptasi. Yang keempat, ada komunikasi efektif dan konsisten. Bangun brand voice yang konsisten. Orang mungkin lupa kata-kata Anda, tapi mereka akan ingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Langkahnya tentu to on voice, formal, ramah, playful, atau inspiratif. Buat brand communication with deadlines, latih seluruh tim CS konten sosial media agar seragam. Contoh, Gojek selalu menggunakan bahasa yang dekat, ringan, dan lokal dalam seluruh channelnya. Yang berikutnya, komunikasi lintas kanal yang terpadu. Gunakan sistem
on mic channel untuk integrasi papasan, sinkronisasi, camping antara media sosial, email, iklan, digital, dan in-store. Pastikan pengalaman menggunakan tidak terputus antara platform. Contohnya IKEA. Menyelaraskan katalog, digital, email promo, dan konten media sosial dalam satu tema kampanye. Gunakan format komunikasi relevan dan ringkasan. Tips. Gunakan scrolling pendek di TikTok, YouTube, Shorts, dan Reels. Gunakan mikro konten, infografis, carousel, Instagram, atau polling interaktif. Sampaikan nilai dalam 7 detik. Jika video lebih efektif 60 detik. Bisa dilanjut? Komunikasi yang interaktif dan real time. Gunakan chatbot dan auto reply di WhatsApp dan Instagram. Gunakan fitur live chat dan polling untuk feedback cepat. Pantau dan respon komentar netizen dengan cepat dan humanis. Contoh, Tokopedia rutin melakukan TikTok Live dan menjawab pertanyaan konsumen secara langsung. Transparansi dan autentitas. Konsumen lebih menghargai kejujuran daripada kesempurnaan. Langkah. Jangan ragu melampaui kekurangan dan tunjukkan keperbaikan. Gunakan brand the skin, testimoni asli, dan UGC tanpa edit berlebihan. Tunjukkan siapa di balik brand, founder, tim, budaya kerja. Dov komunikasi emosional dan konsisten strategi Dov. Menekankan body positif dan self-worth dalam semua komunikasi. Visual nyata, model non-filter sebagai warna kulit dan bentuk tubuh. Konsisten menyuarakan pesan di iklan media sosial dan kampanye komunitas lain. Hasilnya terbentuk brand terus jangka panjang, engagement tinggi, dan loyalitas pelanggan. Pilar komunikasi era digital. Untuk memastikan komunikasi brand efektif dan konsisten di era digital, perusahaan harus tentukan suara nilai brand yang jelas, gunakan pendekatan lintas kenal dengan pesan terintegrasi, fokus kepada kejujuran, pengalaman, dan interaksi nyata. Gunakan teknologi untuk efisien dan relevansi, adaptif terhadap perubahan tren komunikasi digital. Implementasi nyata untuk perusahaan. Di sini ada beberapa langkahnya dan keterangannya. Yang pertama ada audien pesan brand. Tinjau apakah pesan konsisten di semua channel dan sesuai dengan nilai merek. Buat komunikasi, susun panduan tone, gaya visual, dan jelaskan jenis konten brand. Bangun sistem monitoring, gunakan social listening untuk tahu apa yang dibicarakan publik tentang brand. Yang keempat ada investasi di konten dinamis. Gunakan tools desain atau video cepat untuk memproduksi konten aktual. Yang kelima adalah lakukan evaluasi bulanan. Review manajemen dan feedback audiens, lalu interaksi strategi komunikasi. Sudah. Mungkin segini materi yang saya sampaikan malam ini. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Saya kembalikan kembali pada Pak Said. Oke, eh, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan acara webinar kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul
Komunikasi pemasaran terpadu di era digital. Strategi efektif menjangkau konsumen modern. Terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Ayu Larasati selaku dosen komunikasi pemasaran terpadu. Terima kasih juga eh, Pak Heru Prayo sebagai komandannya, Saudara Aldo Pramudia pertama sebagai mahasiswa selaku narasumber, dan Saudara Tio Mukur Sianturi mahasiswa SA Unggul selaku moderator. Bapak, Ibu mahasiswa, peserta yang hadir, ada kekurangan proses acara. Terima kasih dan selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih Kak. Ibu ada tambahan dulu atau enggak?